Pak dalam hal permasalahan tadi yang diceritakan oleh Pak Presiden ya. Baik. Kapasitas seperti apa? Maksudnya kapasitas Bapak apa dan tujuannya dalam hal ini apa? Baik, siap Bapak ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Heri Sudrajat, selaku Direktur Utama di PT Cakra Buana Group, yang mana Cakra Buana Group di sini mendapatkan kuasa dari prinsipal 5 Daskam ya, yang ada di putusan 31 PN Cibinong dan penetapan nomor 17 Bapak. Yang mana yang dimaksud legal standing yang ada di PT Cakra Buana Group ini hanya satu Pak. Jadi walaupun banyak pihak, banyak kelompok ya yang mengatasnamakan kuasa di atas kuasa atau pihak-pihak yang lain, tetap Pak, kalau pengadilan hanya keluar legal standing hanya satu Pak gitu ya. Jadi intinya dari induk PN Cibinong, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya, inkrah, dan mengeluarkan legal standing hanya satu, yaitu PT Cakra Buana Group. Dan dari sana diberitahukan oleh PN Cibinong ke 14 pengadilan sesuai ada fisiknya barang delegasi untuk pelaksanaan eksekusi. Mungkin termasuk salah satunya yaitu yang objek barangnya ada di Bekasi Pegayon sini, Bapak ya. Oke. Cuman di sini saya menjelaskan Pak, mungkin spesial aja dulu ya, yang terkait ada barang di Pegayon Bekasi. Yang secara historisnya barang tersebut adalah oleh LMA Bapak ya, dan suku adat yang dipindahkan dari Jatake Union Food ya kan ya, dipindahkan ke Pegayon Bapak ya. Dan dari disitulah mulai permasalahannya juga itu besi, karena dimasuk adalah ada yang melaporkan katanya PT Indepero sehingga barang tersebut tersandra lah menurut saya gitu. Dan kami mungkin tadi udah disambungkan oleh Pak Kepala Suku ya, Pak Lenis Kuboya ya kan, bahwa kita sudah melakukan upaya-upaya Pak untuk penyelesaian terkait barang tersebut atau seluruhnya gitu kan. Harapan kami supaya diakhiri lah cerita tentang besi-besi Freeport ini, biar berakhir gitu ya, biar tidak menjadi polemik berkepanjangan gitu maksudnya Pak ya. Nah, karena ini sangat mengundang konflik ya kan ya, dan terjadi banyak juga istilahnya menjadi korban gitu ya gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu Bapak ya, istilahnya ayah ngamen lah, yang tidak punya legal standing pun sama-sama mengaku punya hak, itulah yang sangat rawan riskan untuk terjadinya konflik gitu Bapak ya. Maka saya berharap kepada penegak hukum gitu Bapak ya, untuk segera membantu supaya ini selesai, berakhir cerita tentang besi Freeport ini gitu kan ya. Dan terkait masalah yang di Bekasi ini Pak, kalau saya melihatnya upaya hukum, upaya verifikasi barang dengan secara resmi saat itu Menko Polhukam hadir, dari semua instansi kepolisian hadir, pihak Indepero hadir, pihak kepala suku adatnya hadir di sini, dan dulu sudah ada berita acaranya Pak, verifikasi masing-masing ada ditandai, dicet kuning, dicet merah masing-masingnya Pak. Nah, tapi tetap sampai saat ini belum selesai Bapak ya. Dan paling krusial bagi untuk kami sebagai legal standing Pak, menyayangkan ya, justru kami bertanya Pak sebetulnya gitu ya, kami bertanya ini menjadi sitaan Bareskrim gitu Pak ya di Tipidum. Kami berharap Pak, tolong dong yang menjadi sitaan Bareskrim itu apa aja jenis barangnya yang disita itu, berapa banyak, ya speknya apa aja, itu maksud kami Pak gitu ya. Tolonglah uraikan, jangan sampai justru
barang hilang, siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Karena di sini sama, mungkin posisi kami juga punya posisi hak yang sama untuk mengamankan barang tersebut, Pak. Karena tidak bisa dipungkiri itu masuk di dalam penetapan nomor 17, Pak, objek barang tersebut gitu. Jadi kami sangat menyayangkan sekali gitu, Pak. Ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap, ingkrah, Bapak ya, gitu kan. Kami sudah melakukan konstatering, Pak, dengan pengadilan secara resmi, semua instansi hadir, Pak, gitu kan, gitu. Jadi justru saya bertanya, siapa sebetulnya ini PT Indepero, gitu Bapak? Kok bisa sih sampai bisa terhalangnya oleh PT Indepero, seorang PT Indepero bisa sampai menyetop ini putusan pengadilan dan penetapan yang sudah ingkrah, Pak. Jadi mau kemana hukum negara kita ini, Pak? Putusan pengadilan ingkrah aja ini masih tidak bisa terlaksana, Pak. Di mana marwahnya mahkota putusan perdata, Pak? Kalau sudah putusan ingkrah belum juga terjadi dilaksanakan eksekusi. Itu saya bukan orang hukum, Bapak ya, tapi mungkin sedikitnya bagi orang biasa kayak saya ini membingungkan, Pak. Sebetulnya kalau putusan udah ingkrah ini seperti apa sih? Seperti itu, Bapak ya. Dan terkait kepada pihak-pihak lain atau kelompok-kelompok lain gitu ya, bagi kami tidak menutup diri, Pak. Dan kami ini insya Allah, Pak, dari 2016, Pak, mulai terjun istilahnya ya, mengurai permasalahan ini. Jadi insya Allah, Pak, dari seluruhnya kelompok-kelompok orang Papua bisa dikatakan sudah bergabung ada di saya semua, Pak. Baik 7 kepala sukunya sudah memberikan kuasa, baik dari Remaskonya, baik dari Forum Papua Bersatunya, baik Yayasan Yu Amako yang membawahi 5 daskam, atau 5 daskamnya sebagai prinsipal di dalam putusan 31, semuanya kuasanya sudah ada di kami, Pak. Gitu. Seperti itu. Makanya mari kepada teman-teman, kelompok-kelompok lain, kami tidak menutup diri, Pak. Yuk kita bersatu, berjuang, mungkin satu visi, satu misi, kita ingin membantu adalah masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Seperti itu, Pak. Pak, sejauh ini kendalanya apa sih yang dirasakan oleh PT Bapak tadi untuk menguasai yang sudah menjadi putusan dari pengadilan Cibinong tersebut? Di beberapa lokasi berbeda-beda hambatannya, Pak. Oke. Nah, cuman kami tahapan demi tahapan proses sudah kami lalui, Bapak ya, di masing-masing wilayah bertahap. Contohnya di Semarang, di Sidoarjo, di Gresik, di Banyuwangi. Jadi tahapan sebelum eksekusi itu ada tahapan dulu, yaitu namanya konstatering, Pak, pencocokan barang gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapan itu kami sedang berjalan. Sejauh ini pencocokan catatan atau barang tersebut ada kendala nggak, Pak? Dan cocok semua kan, dan memenuhi syarat atau sesuai yang ada di data setelah kami pengecekan barang di lapangan, dan kami juga disesuaikan dengan manifest, packing list gitu ya, sesuai, Pak. Artinya tidak ada yang indikasi dicuri, tidak? Yang apa? Yang dicuri atau hilang, Pak? Oh, posisi kuota barangnya, iya, oh jelas, Pak. Mungkin udah dari setiap wilayah pun, setiap gudang pun cuma tinggal sekian persen. Kebanyakannya mayoritasnya rata-rata setengah itu sudah tidak ada. Atau kebanyakannya mah justru barang tersebut sudah berpindah tempat. Artinya sudah dikuasai oleh pihak lain, Pak ya? Betul sekali. Sejauh ini langkahnya dari pihak penegak hukum, khususnya bagian yang menjalankan inkrah tersebut, bagian eksekutor atau eksekusi kali ya? Ya. Sejauh mana mereka untuk mendampingi perusahaan Bapak untuk menjalankan keputusan ingkrah tersebut? Oh, maksudnya di pengadilan pelaksana, Bapak ya? Ya, alhamdulillah gitu ya. Sepanjang yang saya mohonkan ya kan ya, cuman itu Bapak, tahapan-tahapannya yang harus dilalui, kami harus jalankan. SOP-nya pelaksanaan eksekusi tetap kami harus jalankan dulu. Sebelum pelaksanaan eksekusi ada tahapan dulu yang harus dilalui. Oh, artinya tahapan kita verifikasi data dulu dengan fisik ya? Ya, betul. Izin tentang verifikasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau hari ini menyangkut ada 2 produk barang ya, ada 2 barang ya? Ya.
Ini kalau sepengetahuan Bapak di lapangan apakah ada barang tersebut? Yang di Bekasi, Pak. Iya, yang di Bekasi. Sebetulnya bukan verifikasi, Pak. Kalau Bekasi itu udah selesai, Pak. Verifikasi sudah selesai, konstatering resmi dengan pengadilan sudah selesai, gitu Pak ya. Verifikasi barang saat ini kan apa agendanya? Bukan, agenda hari ini karena terjadi kami tanggal 25 Agustus ada kejadian, Pak, yang mencuri barang kami, Pak. Oke, nah sudah dinaikin kategori sehingga kami ini sekarang ini muncul, Pak, karena ada terjadi 25 Agustus dicuri barang kami, begitu loh, Pak. Jadi saat ini adalah hari ini agendanya bukan verifikasi, Pak. Baik, untuk item barang pastinya di lokasi ada berapa item? Nah, jadi kami ini agendanya sekarang inventarisir, Pak. Inventarisir, baik. Inventarisir barang kami akan dikumpulkan dulu, ya kan ya, kami akan cek posisi-posisi barang, jenis-jenis barang yang masih ada seperti apa, kami akan sesuaikan dengan fisik barang yang saat itu kami sudah verifikasi Yang sebelumnya. sebelumnya. Seperti itu. Ini Pak, pencocokan data ulang Pak ya. Betul. Baik, untuk harapan Bapak terakhir Pak? Ya harapan saya penegak hukum gitu ya bisa membantu kami karena visi misi kami juga membantu orang banyak Bapak ya yang haknya orang-orang Papua, tolonglah bantu kami sebagai kewajibannya mungkin ya penegak hukum untuk supaya bisa menyelesaikan perkara ini yang tadi saya sampaikan biar berakhir, biar tidak mengundang konflik berkepanjangan, itu aja Pak. Siap. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa Pak? Bapak Heri Sudrajat, Pak. Bapak Heri Sudrajat ya. Selaku Direktur PT. Direktur Utama PT Cakra Buana Group. Selaku Direktur PT Cakra Buana Group. Group. Direktur Utama. Oke, terima kasih Pak. Oke. Yep.